Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5. Berjumpa kembali dengan Ibu ya. Kita belajar lagi pendidikan agama Islam. Pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran ketiga, cita-citaku menjadi anak soleh, dengan materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebelum kita mulai belajar, agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, mari kita semuanya berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku semua, coba Bu Guru tanya, siapa orang yang paling berjasa dalam kehidupanmu? Siapa? Nah, tentu orang tua kita. Orang tua kita adalah orang yang telah membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, Islam sangat menjunjung tinggi penghormatan dan memuliakan kedua orang tua. Coba amatilah gambar berikut ini. Ada gambar 1 dan gambar 2. Ayo berdiskusi. Dari hasil pengamatan gambar 1 dan gambar 2 di atas, identifikasi perbedaan antara kedua gambar tersebut terkait perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Gambar 1, betul, adalah contoh perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Taat dan berbakti kepada orang tua itu merupakan salah satu akhlak mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan jangan kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Anak-anak semuanya, pernahkah kamu membantah perintah ibumu? Jika pernah, tahukah kamu jika melaksanakan perintah orang tua itu merupakan salah satu cara hormat dan patuh kepada kedua orang tua? Nah, bagaimana cara berbakti kepada orang tua selanjutnya?
Berikut adalah contoh-contoh perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Yang pertama, kita tidak boleh bersikap sombong kepada kedua orang tua kita. Kita harus senantiasa bersikap rendah hati, menyayangi, dan selalu memuliakan kedua orang tua kita. Yang kedua, membantu pekerjaannya. Apa yang dapat kalian lakukan untuk membantu ayah ibumu di rumah? Nah, boleh apa saja, termasuk menyapu, termasuk juga membersihkan rumah, termasuk juga membantu pekerjaan ibu di dapur. Seperti gambar berikut ini, anak membantu ibunya mencari kayu bakar. Kalian pernah tidak? Selanjutnya, ketiga, mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu baik. Bagaimana jika nasihat itu tidak baik atau melanggar syariat Allah? Maka sesungguhnya nasihat yang tidak baik itu tidak perlu dilaksanakan. Seperti jangan sholat. Nah, itu adalah hal yang tidak baik, karena sholat merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Selanjutnya yang keempat, melaksanakan perintahnya, yaitu perintah dalam hal kebaikan. Sama halnya tadi melakukan sholat, misalkan kita diperintah untuk melakukan hal-hal yang baik, maka laksanakanlah. Apabila itu hal yang buruk, melanggar perintah Allah, maka tidak dilaksanakan. Yang kelima, membahagiakan kedua orang tua. Dengan kita bersikap hormat dan patuh kepada orang tua, insya Allah kita merupakan anak yang senantiasa dapat membahagiakan kedua orang tua kita. Dengan belajar yang sungguh-sungguh, berprestasi, itu termasuk hal yang membanggakan kedua orang tua kita. Selanjutnya, apa saja keutamaan berbakti kepada kedua orang tua? Nah, keutamaan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua itu diantaranya: pertama, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling mulia. Selanjutnya, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung kepada ridho kedua orang tua. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua itu dapat menghilangkan kesulitan. Yang keempat, akan diluaskan rezeki dan diberi panjang umur. Yang kelima, akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, di rumah kamu punya orang tua. Di sekolah kamu juga punya orang tua. Orang tuamu di rumah adalah orang yang telah melahirkanmu, membesarkanmu, dan menafkahimu. Adapun orang tuamu di sekolah adalah gurumu. Siapa dia? Guru adalah orang yang mengajarkan kita dengan berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita membaca, menulis, sehingga kita menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Guru adalah orang yang mengetahui ilmu, alim atau ulama. Dia orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam Quran surat Al-Fatir ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami muhtalafun alwanuh
muhtalifun alwanuhu. Guru merupakan orang yang berjasa untuk hidup kita. Oleh karena itu, kita semua diwajibkan untuk hormat dan patuh kepada guru. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menunjukkan adab yang baik kepada mereka. Misalnya, pertama, apabila berjumpa dengan guru, ucapkan salam dan ciumlah tangannya. Yang kedua, apabila gurumu sedang mengajar, duduklah dengan tenang dan dengarkan apa yang beliau sampaikan, supaya kalian mudah untuk memahami materi yang bu guru atau bapak guru sampaikan. Yang ketiga, apabila kita diperintah oleh guru, misalnya mengambil spidol, mengantar buku, menghapus papan tulis, dan lain sebagainya, maka kita harus melaksanakannya. Selanjutnya, yang keempat, apabila kita mendapat tugas rumah atau PR, selalu dikerjakan dan dikumpulkan pada tepat waktunya. Selanjutnya, yang kelima, apabila mendapat tugas piket, berangkatlah lebih pagi agar tidak mengganggu waktu belajar. Dengan berbakti kepada guru, maka akan mendatangkan berbagai keutamaan yang baik untuk kita. Apa saja itu? Berikut adalah keutamaan atau hikmah hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya. Ketika kita mendengarkan guru, maka ilmu yang disampaikan oleh guru akan meresap ke dalam diri kita, dan apa yang pelajaran disampaikan, kita akan mudah untuk memahaminya. Yang ketiga, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Ketika kita diajarkan oleh guru, kita paham, maka ketika ada orang lain yang belum paham tentang itu, kita bisa membagikan ilmu yang kita peroleh kepadanya. Kita ajarkan hal yang baik yang diajarkan oleh guru kepada kawan kita. Yang keempat, akan selalu didoakan oleh guru. Guru adalah orang tua kita. Guru akan senantiasa mendoakan murid-muridnya agar kelak anak-anak didiknya menjadi orang yang sukses, orang yang bermanfaat, orang yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Baik anak-anak, dapatkah kamu menjawab pertanyaan berikut ini? Gambar pertama, ada sebuah kelas. Ada siapa saja di sana? Betul, ada Bapak Guru. Lalu, murid-murid yang sedang memperhatikan Bapak Guru yang menerangkan. Coba, siapa yang dapat menguraikan bagaimana adab yang baik kepada seorang guru? Siapa bisa menguraikan? Sudah tahu jawabannya? Oke, bagus sekali. Perhatikan gambar yang kedua.
Jelaskan bagaimana cara berperilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Sudah tahu jawabannya? Pintar sekali. Baik anak-anak, itulah pembelajaran yang kita sampaikan. Baiklah anak-anak, itulah pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini, yakni dengan materi hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Sampai berjumpa pada materi selanjutnya. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berbakti kepada guru, maka akan mendatangkan berbagai keutamaan yang baik untuk kita. Apa saja itu? Berikut adalah keutamaan atau hikmah hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya. Ketika kita mendengarkan guru, maka ilmu yang disampaikan oleh guru akan meresap ke dalam diri kita, dan apa yang pelajaran disampaikan, kita akan mudah untuk memahaminya. Yang ketiga, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Ketika kita diajarkan oleh guru, kita paham, maka ketika ada orang lain yang belum paham tentang itu, kita bisa membagikan ilmu yang kita peroleh kepadanya. Kita ajarkan hal yang baik yang diajarkan oleh guru kepada kawan kita. Yang keempat, akan selalu didoakan oleh guru. Guru adalah orang tua kita. Guru akan senantiasa mendoakan murid-muridnya agar kelak anak-anak didiknya menjadi orang yang sukses, orang yang bermanfaat, orang yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya.